kakak lo yang masak sama mama. Makan ya, enak nggak? Tuh, enak. Bapak kenapa, Pak? Terharu. Ya Allah Rabbi, alhamdulillah, alhamdulillah. Kampung perbukitan di pinggir kota Bandung ini menjadi tempat tinggal baruku. Seakan menyepi dari hiruk-pikuk Jakarta, aku berteman dengan bentang alam kehijauan serta segarnya udara. Di Kampung Batu Kampaan, Desa Mekarjaya, Kabupaten Bandung ini, aku juga menemukan keluarga baru, serta seorang adik yang membutuhkan kehadiranku. Dek, sini makan dulu yuk, Dek. Nih, makannya di sini. Yuk, kesini yuk. Tadi kakak lo yang masak sama mama. Yuk makan dulu. Sini. Makan ya. Di rumah sederhana milik Pak Ita dan Ibu Anih ini, aku berteman akrab dengan anak bungsu mereka, Dede Ramdhani. Dede yang berusia 18 tahun ini berbeda dengan anak lain. Organ tubuhnya tak bisa berfungsi normal. Ia tak bisa duduk, apalagi berjalan dan berlari. Tangan kakinya pun susah digerakkan. Praktis, satu-satunya gerakan yang bisa ia lakukan hanyalah berguling-guling. Makan ya. Enak nggak? Tuh, enak. Tadi kakak yang bikin sama mama. Ya kan? Tadi lihat kan kakak yang bikin? Jadi harus dimakan. Kondisi Dede membuat ia bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Nah, selama aku di sini, aku berusaha menggantikan peran bapak dan ibu. Misalnya menyuapi Dede ini. Untunglah Dede termasuk anak yang penurut. Jadi aku gak begitu kesulitan nyuapin Dede. Mau minum? Udah makan? Nih ada mama. Ih seneng ya ada mama ya. Iya seneng. Tuh minum. Tuh mama bawain minum. Minum. Sebenarnya aku prihatin banget dengan kondisi Dede. Ia tak pernah keluar rumah, jadi ia tak punya kawan. Sepanjang waktu Dede hanya berbaring saja di dalam rumah. Ibu ini dari lahir Dede emang kayak gini Bu? Iya. Tapi pas lahir dia lahir normal. Normal lahir. Oh jadi pas lahir Dede mah baik-baik aja. Terus 5 hari. Setelah 5 hari si Dede sakit. Waktu ibu melahirkan Dede, usia kandungannya sudah berumur lebih dari 9 bulan 2 minggu. Makanya air ketuban ibu sudah berubah warna menjadi kehijauan dan meracuni bayinya. Ibu juga sempat memeriksakan Dede ke puskesmas juga ke rumah sakit di Bandung. Namun pengobatan Dede terpaksa dihentikan karena kendala biaya. Akhirnya ibu memutuskan hanya merawat Dede di rumah. Selama 18 tahun si Dede nggak bisa ngapa-ngapain, si Dede nggak bisa keluar. Terus ibu nggak pernah jenuh, ibu nggak pernah ngeluh, ibu ngerasa ikhlas ya Bu ya. Iya. Ibu ngerasa ikhlas ngurusin Dede. Aku bisa bayangin bagaimana tabah dan tegarnya ibu mengurus keperluan Dede selama 18 tahun ini. Sungguh, ibu adalah sosok yang bermental baja. Seperti juga aku nggak ngebayangin kalau seandainya nggak ada ibu, siapa yang ngurusin Dede? Kalau nggak ada bapak, siapa yang ngurusin Dede? Sedangkan Dede masih muda, umurnya masih 18 tahun. Masih panjang perjalanan Dede buat menuju dewasa. Cerita ibu ini juga mengingatkanku akan mama dan papaku yang ada di Jakarta. Aku jadi ingat sama mama di rumah. Soalnya si ibu 18 tahun, sabar banget. Gitu juga sama mama. Mama di rumah, papa selama 22 tahun ngurusin aku. Aku kadang suka ngelawan.
Semoga saat aku menjadi ibu nanti, aku bisa sebaik ibu dan mamaku. Ibu nanti usaha ya Bu ya. Kalau aku sebenarnya nggak tega kalau sampai harus ninggalin ibu. Saat ini aku ikut bapak untuk menebang pohon. Kata bapak, ia memerlukan kayunya untuk membuat gagang pacul. Bapak memang membuat gagang pacul saat ada yang memesan. Aku nggak terbiasa berada di kebun. Aduh, gatel banget nih. Banyak semut-semut gede-gede gitu, semut-semut terang-terang. Karena udah niat, ku lanjutin aja nebang pohon. Semangat. Aduh, capek banget. Batangnya keras banget. Walaupun kecil tapi keras, kuat. Udah tua. Makanya pantas pas banget buat gagang pacul. Tangan merah, terus ininya juga meleset mulu, jadi susah. Bener-bener nguras tenaga. Aku aja sampai keringatan. Rasanya udah cukup lama aku ngayunin kampak, tapi pohonnya kok nggak rubuh juga ya. Aku nggak mau nyerah, malu lah sama bapak yang umurnya udah 65 tahun. Tapi tanganku sakit. Pak, dikit lagi sih Pak. Cuma tangan aku ini nggak tahu kenapa nih kulitnya terkelupas Pak. Jadi perih banget. Maaf ya Pak, jadi diterusin sama Bapak. Ini kayaknya kena batang ini deh Pak. Nih, kan tajam nih Pak ya. Ternyata bapak juga deh yang nyelesain sisanya. Iya. Dikit ya Pak. Tahap selanjutnya adalah mengukur batang pohon yang mau dijadiin cangkul, lalu memotongnya. Ini udah diukur 90 cm, cukup buat gagang cangkul. Kata Bapak ini dulu cukup, nanti sisa yang panjang itu bisa buat keperluan lain. Lalu batang pohon ini mau ku bawa ke rumah untuk selanjutnya dibuat cangkul. Berat banget ternyata. Batang pohon harus digergaji sampai ukuran yang tepat. Karena nggak terbiasa pakai alat pertukangan, kerjaanku lambat banget. Terasa ya? Sulit susah ya? Iya Pak. Itu bukan ahlinya itu. Kalau udah ahlinya mah nggak sulit seperti ini. Makanya orang Sunda bilang yang mahal itu bukan nilai barangnya, tapi nilai ilmunya, kreativitasnya gitulah. Segera kurasakan kebenaran kata-kata bapak. Kata-kata yang ia peroleh setelah ditempa kerasnya hidup puluhan tahun. Yang penting Bisa nggak? Iya. Tahu bisa. Proses membuat gagang cangkul memang lumayan panjang. Setelah kayu dipotong, tahap selanjutnya adalah menggambar pola. Kayu lalu dipotong lagi mengikuti pola pacul. Terakhir, menghaluskan kayunya. Mumpung sedang santai, aku ingin tanya sesuatu ke bapak. Soalnya ganjel di pikiranku terus. Jalannya agak susah. Itu kenapa ya Pak? jatuh dari atas bangunan. Rupanya kaki bapak jadi pincang karena jatuh tahun 2004 lalu. Waktu itu bapak bekerja sebagai buruh bangunan di kota. Waktu pas jatuh itu udah sempat ke rumah sakit Pak? Wah, nggak keburu. Nggak keburu. Dulu yang diingat itu yang di rumah. Apalagi ya punya anak yang kedua-duanya itu nggak bisa apa-apa kalau asal. Pantes kondisi kaki bapak seperti ini. Rupanya tidak dirawat saja tuh. Saya salut ya Pak ya sama Bapak. Dengan keterbatasan Bapak masih, kan tangannya sakit ya Pak ya, kakinya sakit. Tapi Bapak masih kuat ya Pak ya, ngelakuin aktivitas, ngegergaji, sementara tangan Bapak sakit. Angkat yang berat-berat, kaki Bapak sakit, tapi Bapak masih kuat. Tapi ya diantaranya Bapak punya diberi kelebihan
tahan banting, tahan sakit. Sampai ini juga ya. Ini 7 cm, ke dalamnya 4 cm. Ya. Tidak 1 bulan bisa berjalan lagi. Apa sih yang bikin Bapak semangat gitu Pak ngelakuin semuanya? Ya, bisa aja itu yang jadi dorongan itu. Lihat yang harus dipelihara aja itu. Siapa itu Mau Pak yang perlu makan, dipelihara Pak? minumnya, pakaiannya, kayak anak yang dilihatnya. Oh yang bikin Rasa semangat tanggung Bapak jawab anak ya Pak itulah. ya? Rasa tanggung jawab. Ya Allah, rupanya ini yang membuat Bapak pantang menyerah. Ia bisa bertahan bekerja dengan kaki yang tak sempurna. Rasa cinta dan tanggung jawabnya kepada keluargalah yang menggerakkan Bapak. Yang aku dapat dari Bapak, semangatnya Bapak, dan juga aku yang masih muda harus termotivasi dari semangatnya Bapak, biar nggak kalah sama Bapak yang udah berumur. Jadi pintar? Iya lagi. Cinta Bapak dan Ibu selalu terlimpah ke Dede. Cinta itu bisa membuat Dede tersenyum di tengah ketidaksempurnaan fisiknya. Ya. Lagi, ini bolanya. Iya. Meski berbeda, Dede tetaplah seorang anak remaja. Ia suka bermain, terutama main bola. Selagi aku di sini, aku pasti nemenin Dede main bola. Mandi dek. Mama datang tuh. Mandi Ayo katanya mau mandi tuh. Ya. Ayo. Enggak. Mandi di mana Bu? Oh di belakang mandinya. Ayo Bu, di bopong bareng. Ayo Dek, mandi yuk. Masa kalah sama Munding? Munding aja mandi. Tawa Dede memberitahuku bahwa ia bahagia karena dikelilingi orang-orang yang menyayanginya. Mereka yang dengan ikhlas membantunya melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, termasuk mandi. Jika tak ada yang memesan gagang pacul, Bapak mesti mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu yang sering dilakukan adalah membuat tempat parsel. Meski lebaran masih jauh, rupanya sudah banyak yang memesan tempat parsel. Ini rezeki, begitu kata Bapak. Bapak mengajariku membuat tempat parsel. Sebenarnya sederhana, tinggal susun potongan kayu mengikuti bentuk yang sudah jadi, lalu direkat dengan lem, terakhir dipaku. Jadi deh tempat parsel. Sebuah tempat parsel dijual dengan harga Rp7.500. Murah banget ya. Untung buat Bapak cuma Rp1.000 per buahnya, karena Bapak mesti membeli sendiri potongan kayu, paku, dan lemnya. Tapi Bapak ikhlas mengerjakan ini. Yang penting ada rezeki mengalir ke rumahnya. Lagi pula kerjaan ini juga tak menuntut banyak gerak, sehingga kaki Bapak tak akan kesakitan. Aku merasa salut banget sama Bapak. Ternyata Bapak tuh nggak mentingin untung. Jarang-jarang ada orang kayak Bapak. Apa aja kegiatan dilakuin kepada umatnya. Di tengah bekerja, Bapak menceritakan kepadaku sebuah kisah. Sebenarnya anak Bapak 6. Anak pertama Bapak perempuan sudah menikah dan ikut bersama suaminya. Sedang 4 anaknya yang lain laki-laki. Semuanya sudah meninggal. Mereka lahir dengan kondisi yang sama dengan Dede. Cobaan sebanyak itu tidak melemahkan Bapak, justru semakin mempertebal imannya. Bagi Bapak, anak itu titipan Allah. Jadi ketika titipan itu diminta sang pemilik, kita mesti mengikhlaskannya. Setelah dengar cerita Bapak, aku banyak banget pelajaran yang aku ambil dari Bapak. Pelajarannya itu kita harus tetap sabar, terus tetap usaha, terus ikhtiar, terus tetap berdoa, tetap berharap, terus juga ya tawakal, pasrah sama yang di atas. Allah. Kini Bapak hanya bisa berusaha menjaga titipan yang terakhir, Dede, sekuat yang Bapak mampu. Bapak juga selalu mendoakannya dalam sholat, memohon mukjizat kepada Allah.
Dengarlah doa hambamu yang taat ini. Ketabahan dan keikhlasannya menjaga keluarga adalah inspirasi buatku. Tolong kabulkan doanya ya Allah. Ngangkatnya susah banget, soalnya isinya penuh. Rasanya mau pingsan. Dede adalah pelita dunia bagi Pak Ita dan Ibu Ani. Tak heran Bapak dan Ibu ikhlas merawat titipan Allah ini. Mereka bergantian mengurusnya. Saat giliran Bapak mengurus Dede, maka ibulah yang bekerja mencari nafkah. Nafkah ibu berasal dari sayur-sayuran yang sedang kugendong ini. Ya, ibu adalah seorang penjual sayuran keliling. Sebagian sayuran yang ibu jual dibeli dari pasar, sisanya dipetik dari kebun. Kali ini ibu mengajakku memetik daun singkong. Sekarang Nunu mau nemenin ibu ke kebun, mau ngambil daun-daun yang nantinya mau dijualin ke tetangga. Cuman ini aku bawa dagangannya berat banget, sampai-sampai punggungku sakit banget nih. Maklum, gak biasa bawa gendongan berat. Bawa barang sedikit berat aja, bauku langsung protes. Ibu memintaku segera memetik daun singkong biar bisa dijual sekarang. Kata ibu, aku cuma perlu metik daun yang muda. Bu, sampai berapa banyak nih Bu daunnya? Udah cukup belum Bu? Udah cukup. Ya. Ini cukup berapa ikat Bu yang kita petik Bu? 11 ikat aja. 11 ikat cukup ya Bu ya? Ya. Setelah memetik cukup banyak, kami pun siap berjualan. Ini seikat harganya cuma Rp500, padahal ngambilnya itu mesti ke kebun dulu, jauh kebunnya, terus juga banyak nyamuk, ngambilnya susah, tapi seikat cuma Rp500. Sebenarnya aku bisa kerja cepat, cuma kok keranjang ini makin lama makin terasa berat ya. Ngangkatnya susah banget, soalnya isinya penuh. Rasanya mau pingsan. Rasanya tidak percaya, ibu yang sudah berusia 53 tahun kuat mengangkat keranjang ini setiap hari, sambil keliling pula. Serius, ini berat. Ibu menuntunku ke deretan rumah warga terdekat. Emang gak jauh sih Bu, cuma jalannya menanjak, napasku jadi ngos-ngosan. Gak apa-apa lah, yang penting aku bisa bantuin ibu jualan sayur. Sayur Bu, sayurnya Teh. Sayur. Sayurnya Bu. Sayurnya Teh. Bu, kayaknya mau beli sayur tuh Bu. Jadi sayur udah pesan sayur. Pas banget, ada ibu-ibu yang sedang bersantai. Kesempatan nih. Ibu daun singkongnya mau? Ada lagi yang mau dibeli nggak Bu? Ada cengek nih Bu. Ya. Mau cengek buat sayur. Berapa Ibu? 1.000. Oh 1.000 aja buat Ibu. Mau lagi Bu? Ini ada. Ini toge. Sayur sop Bu. Sayur sop Mak. Mau sayur sopnya Mak? Alhamdulillah, ibu-ibu ini membeli banyak sayuran. Alhamdulillah baru keliling udah dapat rezeki segini. Ibunya banyak yang belanja, kebetulan keluarganya banyak, jadi banyak yang diborong. Jadinya lumayan dapatnya, dagangan ibu juga laris. Penglaris ini membuatku dan ibu kian semangat berjualan. Berat beban di punggung pun jadi gak begitu terasa. Sayur Bu. Ini Bu daun sampunya seikat 500.
Mau berapa ikat, Bu? Ya. Ibu, metiknya jauh. Metiknya juga kemahalan. Di Jakarta mah lebih mahal, Ibu. Si ikat 1.500. 3 ikat aja 500 ya, Bu ya. Beda orang, beda pula karakternya. Pembeli berikutnya suka banget nawar harga. Padahal harganya kan udah sangat murah, Teh. 6.200, Bu. Kembalinya, Bu. Buat di sini aja. Makasih ya, Ibu ya. Ibu baik banget, udah diborong. Kembaliannya buat kita. Makasih ya, Bu ya. Menjelang siang, ibu mengajakku pulang. Ibu memang tak bisa berlama-lama meninggalkan Dede. Ibu, kita hari ini dapat 22.000. Iya. Biasanya Ibu dapat berapa, Bu? 18.000. Oh, 18.000. Capek-capek keliling gitu dapat 18.000. Berarti sekarang ada lebihnya ya, Bu ya? Kalau 18.000 biasanya hasilnya buat apa, Bu? Beli lagi pasar, beli singkong. Oh, buat modal lagi ya, Bu ya? Modal lagi. Kalau ada sisanya buat apa, Bu? makan, Buat makan. adek. Oh, buat pengobatan Dede juga. Rupanya penghasilan ibu ini akan diputar lagi untuk membeli modal sayuran. Berarti laba yang ibu peroleh hanya sedikit. Itu pun akan dipakai untuk beli obat Dede. Susah ya ngumpulin uang itu. Kalau di Jakarta 22.000 nggak ada artinya apa-apa, cuma cukup buat ongkos bolak-balik, nggak ada lebihnya buat jajan. Dalam hati aku bertekad, nanti sepulangnya dari sini akan terus menyisihkan uangku untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Ternyata uang yang bagiku tak ada artinya bisa sangat bernilai bagi orang lain seperti Ibu Ani. Apa doa-doa Bapak terkabul, Pak? Pertama ucapkan, ya Allah Rabbi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kebersamaanku dengan Pak Ita, Bu Anih, dan Dede beberapa hari belakangan ini sungguh indah. Aku belajar untuk bahagia dalam segala kekurangan yang kita punya. Kini aku mengerti, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri, tak perlu menunggu keajaiban. Dede dengan senyum tulusnya, ibu yang tegar mengurus Dede serta mencari sesuap nasi, serta bapak yang tak putus asa dan selalu bersyukur. Mereka adalah orang-orang yang mampu menyinari hatiku. Kini aku sadar, sesulit apapun keadaan, kita mesti terus berusaha berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Sebab Allah tak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Sayangnya waktuku hampir habis. Jakarta terus melambaikan tangannya memanggilku pulang. Setelah berhari-hari aku tinggal di keluarga Bapak Ita dan Ibu Ani, sekarang saatnya aku pulang. Sebelum pamit, aku pengen ngasih sesuatu dulu buat Ibu sama Bapak. Semoga sesuatu ini bermanfaat buat kelangsungan hidup Ibu nantinya ya Pak ya, ya Bu ya. Sayang kali. Warung ini kupersembahkan untuk ibu, agar ibu bisa berjualan dan tak perlu lagi menanggung beban berat di punggungnya lagi. Kemarin kan Ibu belanja dulu ke pasar, jauh. Terus juga Ibu jalan kaki, nanjak ya Bu ya. Terus Ibu juga pulang belanja, Ibu juga manggul-manggul keranjang, manggul-manggul bakul buat dikelilingin ya Bu ya, ke tetangga-tetangga. Sekarang Ibu udah punya warung, Ibu bisa dagang di rumah. Ibu juga bisa berjualan sambil tetap mengasuh Dede. Jadi Ibu nggak perlu ninggalin Dede di rumah. Kalau misalnya Ibu dagang di luar, Ibu keliling keluar, Dede kasihan. Nanti Dede ditinggal, siapa yang jagain Bu? Bapak kenapa Pak?
Terharu. Bapak terharu, Bapak senang Pak. Alhamdulillah, senang betul. Bapak bersyukur sama Allah Pak. Alhamdulillah, yang pertama Bapak ucapkan Alhamdulillah. Apa doa-doa Kepada Bapak Allah terkabul, Subhanahu Pak? wa Ta'ala. Yang pertama ucapkan, Ya Allah Rabbi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aku pun yakin warung ini juga akan membuat Dede senang. Ini rumah ibu. Ya ahlal bait ya. Dede. Dede seneng gak, Dek? Dede. Dede seneng gak? Sekarang ada kasur. Kasurnya kasur bola. Dede seneng sama bola kan? Dede seneng gak, Dek? Dede kenapa matanya merah? Dede sedih ya? Dede pengen ngomong apa? Hari ini kakak mau pulang. Mau bilang apa? Terima kasih. Di warung Mungil ini, ibu bisa menjual sayuran sekaligus makanan kecil. Masih ada lagi kejutan buat bapak dan ibu. Aku gak nyangka reaksi bapak, ibu, dan Dede bisa seperti ini. Mereka pasti sangat bahagia. Jadi jangan nakal di sini ya. Dari niat yang baik, dari lisan yang sudah dilisankan untuk menolong orang yang seperti juga sampai ke materinya, semoga Allah mengganti kebaikan itu dengan yang berlipat ganda, ya Allah. Amin. Aku memberi kasur untuk bapak agar bapak bisa tidur nyaman. Soalnya kasur di rumah ini cuma ada satu. Sewaktu aku menginap, bapak tidurnya di tikar. Bapak, kemarin-kemarin Bapak nggak ada lemari apa ya? Ya Bu ya, ngegantung pakaian di paku-paku ya Pak ya. Sekarang udah ada lemari, itu bisa buat nyimpen baju Bapak, baju Ibu, sama baju Dede. Baju Dede taruh bawah aja, si Dede bisa ngambil sendiri kan. Ada pula hadiah yang pasti bermanfaat untuk ibu. Ibu, ini ada sembako Bu, buat Ibu. Ini ada beras, jadi Ibu bisa masak tiap hari. Ada minyak, ini ada sarden, ada mie Bu, ada gula, ada tepung, ada kopi buat Bapak. Biar bisa makan 3 kali sehari. Bapak bilang Bapak makan cuma sekali sehari ya Bu ya. Itu juga makannya jam 5 sore. Sarapannya katanya jam 5 sore. Itu juga sekalian malam. Dede lah yang sulit untuk kutinggalkan. Aku sudah terlalu akrab dengan Dede. Dede kalau kakak pulang, Dede sedih nggak kalau kakak nggak di sini lagi? Sedih nggak Dek? Sedih. Iya. Ntar nggak ada yang ngajak main lagi ya? Ntar main sama bola ya? Maafin ya. Boleh nggak Dek kakak pulang hari ini? Keluarga ini telah memberikan begitu banyak pelajaran bagiku. Dengan sedih, aku melangkahkan kaki keluar rumah, menyadari bahwa mungkin ini langkah terakhirku di rumah keluarga ini. Tapi aku tahu, tak akan mungkin aku melupakan mereka. Waktunya aku pamit pulang. Sebelum pamit, Pak, lihat ada kambing, Pak. Ini kambing buat Bapak. Bapak senang Pak. Lihat kambingnya ada berapa, Pak? Banyak ya, Pak ya? Ini buat Bapak semua, buat Ibu. Ini benar-benar perpisahan yang indah. Ada pesan nggak Pak buat Nunu, Pak? Yang pertama jaga diri, Pak. yang kedua taatlah kepada tugas-tugas selaku orang muslim. Petunjuk Rasul juga baik kepada orang tua, Iya, Pak. kepada reng-rengan selaku umat. Semoga jadi umat yang betul-betul berguna untuk nusa, bangsa, negara, dan agama. Amin. Mendapat ilmu, semoga mendapat ilmu yang betul-betul ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Tak disangka, Dede memberiku kado perpisahan yang takkan sanggup kulupakan. Dede berusaha menunjukkan bahwa ia bisa memakai baju sendiri. Aku benar-benar berharap di masa yang akan datang bisa bertemu lagi dengan Dede
Bu Ani, dan Pak Ita. Jika